Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Resti Aulia dari Lokal 4C MKS, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN STS Jambi. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 1, yaitu laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan mempunyai arti penting bagi pihak yang membutuhkan atau yang berkepentingan. Pihak-pihak yang membutuhkan antara lain: yang pertama, para pemilik perusahaan; yang kedua, manajer perusahaan yang bersangkutan; yang ketiga, bank, kreditor, dan investor; dan yang keempat, pemerintah. Yang kedua, neraca. Neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kebijakan, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Kelompok kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Fungsi laporan keuangan adalah sebagai alat untuk memonitor kemajuan dan kemunduran keuangan perusahaan. Laporan laba rugi juga menyajikan selisih antara pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya; jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut rugi. Perubahan modal. Perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk periode waktu tertentu. Fungsi laporan perubahan modal adalah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan bersih selama periode tertentu. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dilakukan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Kelompok 3, arti penting dan kegunaan analisis BEP. Analisis BEP atau break-even point adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk mengatur tingkat minimum penjualan yang harus dilakukan untuk menutupi biaya. Komponen yang harus diperhatikan dalam analisis break-even point yaitu volume produksi, volume penjualan, harga jual, biaya produksi, biaya variabel, biaya tetap, serta laba dan ruginya. Hubungan antara volume, biaya, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan sebuah teknik atau alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara volume, biaya total, pendapatan total, dan laba. Dalam melakukan analisis BVL didasarkan pada suatu asumsi bahwa yang pertama, semua hanya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, jumlah biaya tetap tidak berubah kisaran tertentu tapi tetap tidak berubah dalam biaya biasa. Yang ketiga, biaya variabel berubah seiring dengan perubahan dalam kisaran tertentu dari volumenya. Kelompok 4, pengertian dan arti penting manajemen rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu alat dalam menganalisis dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan premator kondisi atau data keuangan perusahaan. Pengelompokan rasio keuangan perusahaan menjadi 5. Yang pertama, rasio likuiditas; yang kedua, rasio aktivitas; yang ketiga, rasio solvabilitas; yang keempat, rasio profitabilitas; dan yang kelima, rasio investasi. Kelompok 5, pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang dijadikan kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan lancar dengan suatu rencana yang telah dibuat.
Konsep modal kerja pada umumnya ada 3 konsep modal kerja yang dipakai, antara lain yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang keempat konsep fungsional. Kelompok 6, analisis kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja adalah besarnya dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung perputaran usaha pada saat tertentu. Faktor yang menentukan besarnya kebutuhan modal kerja. Yang pertama, periode perputaran modal kerja atau jangka waktu terikatnya dana modal kerja. Yang kedua, jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Yang ketiga, persediaan kas minimal yang diinginkan oleh perusahaan. Analisis pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja. Manfaat pembiayaan modal kerja. Yang pertama, membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan modal kerja, baik untuk modal kerja pembiayaan jangka berulang, tetap, langsung, dan tetap angsuran. Yang kedua, digunakan antara lain untuk pembelian inventory, baik berupa bahan baku maupun barang yang digunakan. Yang ketiga, kebutuhan modal kerja, operasional, serta untuk aktivitas produktif lainnya. Kelompok 7, motif memegang uang tunai. Yang pertama, motif transaksi, yang kedua, motif berjaga-jaga, yang ketiga, motif untuk spekulasi. Anggaran kas. Anggaran kas merupakan alat untuk meramal arus kas yang terjadi pada waktu yang tertentu. Kelompok 8, manajemen kas yang efisien. 1. Strategi dasar yang harus digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membayar habis perdagangan selambat mungkin, asal jangan sampai mengurangi kepercayaan pihak pemasok kepada perusahaan, tetapi memanfaatkan setiap potongan uang tunai atau diskon yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, mengatur perputaran persiapan cipta mungkin, tetapi hindarilah resiko kehabisan penyelesaian yang bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan pada masa-masa selanjutnya. Yang ketiga, mengumpulkan piutang cipta mungkin, tetapi jangan sampai mengakibatkan kemungkinan penurunan volume penjualan pada masa yang akan kencan karena ketentuan diskusi dalam penjualan kredit dan penerimaan piutang. 2. Tunai siklus dan tunai pergantian. 3. Penentuan jumlah minimum operating kas. Kelompok 9, kebijakan piutang. Piutang merupakan semua tagihan kepada seseorang, badan usaha, atau pihak lainnya dalam satuan uang yang timbul dari transaksi masa lalu. Berikut ini kebijakan piutang yang dapat membantu mengelola piutang perusahaan. Yang pertama, buat standar kredit. Yang kedua, tentukan syarat kredit. Yang ketiga, berikan kebijakan kredit. Yang keempat, lakukan penagihan secara rutin. Kelompok 10, risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara resiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi resiko pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Maka sering muncul pernyataan high return yang menunjukkan pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan beresiko tinggi.
Kelompok 11, pengertian persediaan dan jenis-jenis persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap beban atau liability karena merupakan pemborosan atau waste, tapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai atau cash. Jenis-jenis persediaan yang pertama, backstock atau lot size inventory, yang kedua, fluctuation stock, yang ketiga, anticipation stock. Kelompok 12, manfaat investasi pada persediaan. Yang pertama, memanfaatkan investasi persediaan. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Yang ketiga, memanfaatkan pemasaran. Macam-macam biaya dan persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan. Yang kedua, biaya pemesanan atau pembelian. Yang ketiga, biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan stok. Model-model persediaan optimal. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Dan yang keempat, model persediaan dengan penerimaan terbatas. Reorder point. Definisi reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Menghitung reorder point, ada 3 hal yang menjadi parameter utama dalam perhitungan reorder point. Yang pertama, lead time demand. Yang kedua, total lead time. Dan yang ketiga, safety stock. Kelompok 13, pengertian pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman aktiva lancar. Pengeluaran jangka pendek meliputi yang pertama, dana yang ditanam dalam persediaan, baik persediaan bahan baku, barang dan dalam proses maupun barang jadi. Yang kedua, pengeluaran untuk pembayaran upah dan gaji pegawai. Dan yang ketiga, serta biaya operasi lainnya. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Yang pertama, pendanaan spontan. Yang kedua, pendanaan tidak spontan atau pendanaan yang memerlukan negosiasi. Suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga pinjaman atau produk keuangan yang disajikan kembali dari suku bunga nominal, dinyatakan sebagai suku bunga ekuivalen jika suku bunga majemuk adalah dibayar setiap tahun dalam tunggakan.